Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku siswa-siswi kelas 6 yang baru banggakan. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat belajar? Ya, tentunya kita harus semangat belajar. Walaupun masa pembelajaran ini masih daring atau masih pembelajaran jarak jauh, tapi tidak boleh membuat semangat kita menjadi turun. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita terlebih dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar, semoga kita diberi pemahaman, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bersekolah dengan normal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mata pelajaran yang ingin Pak Guru sampaikan adalah mata pelajaran matematika. Materi kali ini adalah tentang mengenal bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif. KD 3.2 adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. KD 4.1 adalah menggunakan konsep bilangan bulat, dan KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan bilangan bulat negatif dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan tepat dan benar. Serta kalian diharapkan nanti mampu menggunakan konsep bilangan bulat serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan tepat dan benar. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita masuk kepada materi, yaitu mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Mari perhatikan bilangan-bilangan berikut. Pak Guru perbesar supaya bisa terlihat jelas. Kalian bisa melihat di sini terdapat bilangan 0 yang terletak di tengah-tengah. Kemudian di sebelah kanan 0 ada bilangan 1, bilangan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini jika dilanjut masih banyak lagi bilangan, ada 7, 8, 9 dan seterusnya. Bilangan ini disebut bilangan positif atau bilangan bulat positif. Kemudian kamu bisa perhatikan di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Jika dilanjut ada negatif 7, negatif 8, dan banyak lagi bilangan-bilangan negatif yang lain. Bilangan ini disebut bilangan bulat negatif atau bilangan negatif. Nah, anak-anakku sekalian, bilangan-bilangan yang tadi disebutkan ini semua disebut bilangan bulat. Sudah tahu apa itu bilangan bulat? Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian bilangan 0 dan juga bilangan negatif. Itulah
pengertian dari bilangan bulat. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kamu kalau bilangan negatif adalah lawan dari bilangan positif? Atau sebaliknya, bilangan positif adalah lawan dari bilangan negatif. Contoh, perhatikan contoh. Lawan dari bilangan negatif 87 adalah 87. Lawan dari bilangan 45 adalah negatif 45. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang anak-anakku sekalian bisa mencari sendiri. Yang jelas bilangan negatif adalah lawan dari bilangan positif. Baiklah anak-anak sekalian, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan tersebut adalah termasuk daripada penggunaan bilangan bulat. Misal, kita sering mendengar, misalnya suhu udara di suatu daerah itu di atas 0 derajat atau suhu udara di atas 0 derajat. Itu merupakan contoh penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang negatif adalah misalnya suhu udara di suatu daerah berada di bawah 0 derajat. Suhu udara di bawah 0 derajat itu menunjukkan penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang berikutnya, kita bisa melihat di atas permukaan laut itu menunjukkan penggunaan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah permukaan laut itu menunjukkan penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Mendapat keuntungan itu positif, mengalami kerugian itu negatif. Mengembang atau menjadi bertambah banyak itu positif, menyusut atau mengecil itu negatif. Maju itu positif, mundur itu negatif, naik itu positif, turun itu negatif. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak sekalian, langsung kepada contoh. Perhatikan contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Jika ditulis menggunakan lambang bilangan, itu adalah negatif 15. Kenapa ditulis negatif 15? Karena di sini di bawah 0 derajat. Itu menunjukkan negatif. Ya. Kemudian contoh kedua. Kapal selam berada 20 meter di bawah permukaan laut. Jika ditulis negatif 20. Kenapa ditulis negatif 20? Karena di sini di bawah permukaan laut. Inilah yang menunjukkan negatif. Baik anak-anakku, contoh yang ketiga. Bisa perhatikan contoh yang ketiga. Pedagang mendapat keuntungan Rp50.000. Jika ditulis itu adalah 50.000. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan ini, perhatikan ada bilangan 0 yang terletak di tengah. Kemudian di sebelah kanannya ada bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7.
Kemudian bisa perhatikan di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Oke. Dan negatif 7. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa bilangan di sebelah kanan 0 lebih besar nilainya daripada bilangan di sebelah kiri. Oke. Contoh, manakah dari bilangan berikut yang lebih besar? 4 atau negatif 72? Jelas jawabannya adalah 4 lebih besar dari negatif 72. Mengapa? Nah, ini tadi sudah disampaikan di halaman sebelumnya, yaitu pada garis bilangan bahwa bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 itu nilainya lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Perhatikan. Nah, kesimpulannya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan, coba bilangan negatif 258 ya, dengan bilangan negatif 321. Mana yang lebih besar? Nah, kamu bisa pikirkan dan kamu bisa tebak. Siapa yang bisa menebak mana bilangan yang lebih besar antara negatif 258 dengan negatif 321? Perhatikan yang ini. Oke, siapa yang tahu jawabannya? Nah, jawaban yang benar tentu bilangan negatif 258 ini yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena jika ditulis pada garis bilangan, angka inilah yang lebih ke kanan dibandingkan angka negatif 321 jika ditulis pada garis bilangan. Angka 321 negatif 321 ini jauh ke sebelah kiri, sedangkan negatif 258 ini di sebelah kanannya. Maka yang di sebelah kanan inilah yang nilainya lebih besar. Oke, anak-anakku sekalian, kira-kira sampai di sini sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, untuk mencoba menambah pemahaman, silahkan ayo mencoba ya. Ini ada tugas, silahkan dicoba nanti tugas ini. Tugas ini ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan juga di buku tulis. Perhatikan perintahnya. Tugas ini ditulis di buku matematikamu. Nah, kemudian mencoba menyelesaikannya. Setelah selesai tugas ini, nanti bisa kamu kirimkan jawabannya di grup WA atau grup Telegram yang sudah ada. Selamat mencoba dan selamat belajar. Dari Pak Guru mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.